Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama kita katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku.
kami sujud di altar-Mu, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang memberikan kelegaan atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, ketika sujud di altar-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang termanis di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa, dan urapi hati dan pikiran kami untuk kami boleh tertuju fokus hanya kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, sangat senang dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa di channel ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih dan sukacita yang dari Kristus senantiasa melimpah memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Renungan kita pada hari ini dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Hari ini kita belajar dari kehidupan Bartimius. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tidak pernah lepas dari masalah. Setiap hari kita senantiasa diperhadapkan dan bergumul dengan namanya masalah, bukan? Di mana besar kecilnya masalah itu sangat tergantung dari cara pandang kita terhadap masalah itu sendiri. Seringkali kita menganggap bahwa masalah yang kita hadapi lebih besar daripada yang dihadapi orang lain. Padahal itu belum tentu benar, saudara. Ada orang lain yang masalahnya jauh lebih besar dari yang kita hadapi, namun ia masih bisa bersikap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena ia pintar menyembunyikan masalahnya. Sementara kita sendiri panik, stres, khawatir, dan kalang kabut. Oleh karena itu, yang penting di sini bukanlah besar kecilnya masalah, namun bagaimana respon atau sikap hati kita saat menghadapi setiap masalah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimius adalah contoh orang yang menghadapi masalah sangat berat dalam hidupnya karena ia buta sejak lahir. Kebutaan adalah masalah yang tidak ringan, benar? Namun Bartimius menghadapi masalah itu dengan tenang karena ia membawa permasalahannya kepada orang yang tepat. Siapa itu saudara? Dialah Tuhan Yesus. Dialah Yesus, sumber segala pertolongan. Amin. Bartimius berasal dari kata Bar dan Timeus yang berarti anak Timeus. Keberadaan Bartimius di tengah lingkungan sangat tidak diperhitungkan, saudara. Ia disepelekan, ia diremehkan karena kebutaannya dan pekerjaannya hanya mengemis. Namun Tuhan Yesus berkenan atasnya sehingga mujizat dinyatakan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan Tuhan menyembuhkan Bartimius adalah yang pertama, kesetiaan. Kita bisa baca dari ayat 46. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita harus setia kepada keluarga kita. Di dalam gereja kita harus setia kepada gembala atau pada orang yang di atas kita. Di dunia sekuler kita harus setia pada pimpinan kita, pada semua orang di atas kita, pada teman, mitra bisnis, dan dengan kata lain, kesetiaan itu sangatlah diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Termasuk juga setia kepada Tuhan, tidak beralih kepada Allah-Allah yang lain, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Amin. Dan kita berharap hari ini kita percaya kita boleh setia kepada Tuhan. Amin. Sebagaimana Bartimius lakukan, dia setia kepada Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita, biarlah kita juga setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua,
pengenalan Bartimius kepada Tuhan melebihi orang lain. Di ayat 47 nanti saudara bisa baca. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan rohani kita harus mengenal Tuhan setiap hari lebih dalam lagi menuju kesempurnaan. Amin. Yang ketiga, ketekunan dan kerja keras. Itu di ayat 48 saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Bartimius berulang kali orang menegur dia untuk tidak berseru kepada Tuhan, namun Bartimius tetap tidak menghiraukan tantangan, halangan tersebut. Bahkan dia terus berteriak lebih keras lagi dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Ia tidak menghiraukan posisi dan keadaannya yang hanya sebagai pengemis, saudara. Ia tahu ia harus bekerja keras. Ia selalu berusaha dan berharap agar dia sembuh. Apa yang terjadi, saudara? Bartimius dipulihkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketekunan dan kerja keras itu sangat diperlukan untuk kita bisa berhasil dan sukses. Di dalam perjalanan rohani pun kita harus tekun berdoa, kita harus tekun menyembah, kita harus tekun membaca Alkitab dan bersekutu kepada Tuhan. Amin, saudara. Ingatlah, saudara, bahwa ketekunan kita tidak akan pernah sia-sia. Ketekunan kita di dalam mencari wajah Tuhan, di dalam bersekutu dengan Tuhan, itu pasti menghasilkan yang termanis, yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar, di mana kami boleh belajar dari pribadi yang bernama Bartimius, di mana dia Tuhan terus ya Bapa berusaha, dia selalu berusaha dan percaya, dia yakini bahwa Tuhan turun tangan untuk memulihkan kehidupannya. Sama halnya dengan kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya bahwa usaha dan kerja keras kami tidak akan pernah sia-sia, tapi itu akan menghasilkan yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengar pada saat ini itu membangkitkan iman kami untuk kami tetap setia kepadamu, untuk kami tetap berusaha ya Tuhan mengejar Engkau ya Bapa, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu. Kami melepaskan kuasa Allah, berkat Allah turun atas setiap umat-umat-Mu. Mereka Tuhan diberkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan buat setiap umat-umat Tuhan. Oh, di mana dimanapun mereka berada saat ini, mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa kesembuhan turun dalam kehidupan mereka, membebaskan mereka dari segala sakit penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan kami melepaskan kuasa darah anak domba atas setiap umat-umat-Mu yang terikat oleh kuasa-kuasa si jahat. Kami patahkan, kami hancurkan, kami bakar dengan kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Setiap umat-umat-Mu yang berbeban berat, mereka yang Tuhan mengalami pergumulan ya Bapa, kami percaya kuasa Tuhan, Roh Allah yang melegakan mereka, Roh Allah yang membangkitkan mereka, sehingga iman mereka diteguhkan, dikuatkan, dan mereka semakin menyala-nyala di dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang merindukan anak di tengah-tengah keluarganya, yang merindukan Tuhan pekerjaan, pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus itu tergenapi, terjadi di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga yang memberkati setiap umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan dalam menuntut ilmu mereka. Tuhan berkati studi mereka. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka untuk menyelesaikan studi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang gagal. Oh, semuanya boleh diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Setiap pergumulan mereka Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Kami melepaskan damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kota kami Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati damai sejahtera turun atas kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja-Mu, buat seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati dan menyatukan mereka, bergandengan tangan untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.